Oke, kita lanjut ke nomor 21 ya. Di sini soalnya pendapat yang dapat mewakili pernyataan itu adalah kalau kita lihat di teksnya, olahraga sangat membantu pertahanan tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit. Rajin berolahraga antara lain membuat kita dapat tidur nyenyak, olahraga juga membuat kita menjadi orang yang selalu ceria sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit termasuk kanker. Nah, kalau kita lihat yang A, orang yang terkena kanker pasti tidak pernah berolahraga. Ini belum tentu ya. Belum tentu orang yang terkena kanker pasti tidak pernah berolahraga. Masih ada kemungkinan juga orang yang berolahraga juga punya kanker gitu ya, cuman tidak jadi intinya olahraga juga tidak menjamin akan terhindar dari kanker gitu. Kemudian, eee, yang B, sebelum tidur seseorang harus banyak berolahraga. Apakah betul? Kalau kita lihat, sesuaikan dengan pernyataan di sini, kalau kita berpendapat seperti ini, sebelum tidur seseorang harus banyak berolahraga. Olahraga sangat membantu pertahanan tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit. Rajin berolahraga antara lain membuat kita dapat tidur nyenyak. Nah, di sini tidak ada anjuran sebelum tidur ya, tapi memang olahraga dapat mengefektifkan waktu tidur gitu. Tapi bukan berarti harus dilakukan sebelum tidur juga. Jadi untuk yang B, untuk kalau dijadiin pendapat juga tidak sesuai. Kalau kita lihat yang C, kanker merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurang tidur. Apakah betul? Tidak juga ya, di sini udah dijelasin juga di teksnya. Yang D, rajin berolahraga sudah pasti terbebas dari kanker. Nah, ini belum tentu ya, belum tentu membuat terbebas dari kanker juga. Nah, kalau jawaban itu yang betul ya, berolahraga dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Jadi hanya menghindarkan, seperti mencegah tapi bukan berarti akan terbebas dari itu gitu. Masih banyak kemungkinan lain kalau misalkan dia olahraga tapi dia tetap, merokok misalnya, masih memungkinkan, terkena kanker juga kan? Atau enggak dia punya kebiasaan buruk lain walaupun dia berolahraga, jadi masih memungkinkan mendapat penyakit lain walaupun dia suka berolahraga. Tapi olahraga bisa menghindarkan kita dari berbagai penyakit kalau olahraganya dengan baik ya, dengan pola hidup yang baik juga gitu. Makanya jawabannya yang E. Lanjut ke nomor 22, kalimat simpulannya sesuai isi paragraf tersebut. Nah, kita lihat di sini, dalam mendiagnosis batu ginjal, pertama-tama, kalau kita lihat pertama-tama pasti ada lanjutannya. Biasanya dokter akan menanyakan apakah pasien mempunyai riwayat menderita batu ginjal sebelumnya atau tidak. Kalau ada kata pertama-tama memungkinkan ini berhubungan dengan langkah-langkah ya. Nah, jawabannya kalau langkah-langkah berarti antara A sama B. Di sini jawabannya yang B, yang A, kenapa enggak yang B? Kalau yang B, langkah-langkah yang perlu dilakukan dokter untuk mencari informasi tentang riwayat penyakit batu ginjal si pasien. Nah, karena kan di sini belum ketahuan ya kalau dia menderita batu ginjal gitu baru dugaan, makanya belum bisa divonis dia, mengidap batu ginjal. Tapi kalau yang A, langkah-langkah yang dilakukan dokter untuk mencari informasi seputar penyakit yang diderita pasien sangat penting. Nah, ini baru masuk ya, karena di sini juga dokternya baru mencari tahu gitu, apakah penyakitnya berhubungan dengan batu ginjal atau enggak gitu. Oke, lanjut ke nomor 23, ringkasan yang tepat atas kutipan tersebut. Di sini kalau kita lihat kata kuncinya ada coach pernapasan seseorang sangat mempengaruhi kesehatan tubuh orang itu dalam banyak hal. Kualitas pernapasan, hal ini karena setiap sel dalam tubuh memanfaatkan oksigen untuk memeras energi yang dibawa oleh makanan. Kemudian, tingkat energi suasana hati, kekuatan mental, kreativitas serta kesehatan emosional manusia sangat bergantung pada oksigen yang disediakannya. Kiranya tidak mungkin memisahkan kesehatan sistem pernapasan dengan kehidupan manusia lainnya. Hal tersebut berlaku pada kesehatan mental, emosional, dan kesehatan fisik. Nah, kalau kita membuat ringkasan, kita harus dapat poin-poin yang penting. Nah, sini ada poin terpenting tentang kesehatan mental, emosional, dan kesehatan fisik. Nah, kira-kira yang mencakup ketiga itu ada di mana nih? Kalau kita yang A, kesehatan sistem pernapasan seseorang tidak ada kaitannya dengan kesehatan fisik, justru ada hubungannya ya, ada hubungannya. Yang C, kesehatan emosional seseorang sangat dipengaruhi oleh kesehatan pernafasan dan tubuhnya, tidak hanya kesehatan emosional, tapi juga ada kesehatan fisik dan mental.
Jadi yang C juga tidak termasuk. Yang D, setiap sel dalam tubuh manusia membutuhkan oksigen untuk mencari energi yang ada dalam makanan. Nah, tidak hanya ini ya diisinya. Kemudian yang E, kesehatan sistem pernapasan seseorang tidak ada kaitannya dengan kesehatan fisik, justru ada kaitannya. Makanya yang sesuai itu yang B, kesehatan fisik, mental, emosi seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas pernapasannya. Betul ya, tadi ada kualitas pernapasan, ada kesehatan mental, emosional, dan kesehatan fisik. Makanya jawabannya di B untuk jadi ringkasan. Lanjut nomor 24. Sebagai seorang yang dituakan di kampung, aku menyambutnya dengan sangat baik. Kulayani dia selayaknya tamu yang benar-benar baru tiba dari perjalanan sangat jauh. Nilai yang terkandung dalam cerita di atas adalah kalau kita lihat nilai budaya di sini ada tidak sangkut paut dengan budaya? Nggak ada ya. Kalau dengan agama juga tidak ada unsur ketuhanan atau keagamaan yang ada pada penggalan teks ini. Kalau yang D juga tidak ada tentang pendidikannya, nilai moral juga tidak ada. Lebih ke hubungan sosial yang mana dia melayani dengan baik gitu ya. Melayani seseorang dengan baik, apalagi seseorang ini merupakan seorang yang dituakan, berarti di sini berhubungan dengan orang yang lebih tua, yang mana kita harus menghormati orang yang lebih tua, begitu ya. Jadi masuknya ke nilai sosial. Lanjut nomor 25, kita lihat nomor 25 ini ada teks. Kita dulu soalnya ya, lihat soalnya dulu. Tema yang tersirat dari kutipan cerpen di atas. Tema tersirat berarti tidak terlihat ya, tidak tersurat, tidak tertulis gitu temanya. Oke, kalau kita lihat di sini ibu makin jarang di rumah, tinggal aku dan ayah yang merawat sawah. Terkadang ibu baru pulang setelah beberapa hari. Tetapi kejarangan ini tidak pernah menimbulkan rindu kami lagi. Walau adikku yang terkecil, kami sudah biasa. Kami pun jarang bertanya di mana ibu dan kapan pulang. Hari-hari ibu tidak pergi. Pagi ia sudah ada di pinggir jalan. Dari rumah dibawanya segulungan goni-goni dan siangnya goni itu sudah penuh berisi beras yang dicegatnya berdikit-dikit orang-orang kampung. Oke, kalau kita lihat di sini ada tentang keluarga juga ya. Nah, kemudian lewat besoknya jika hari pasar, beras ini dibawanya ke pasar dengan pedati sewaan. Dari pasar ibu membawa buntalan berisi berbagai pakaian atau barang lain dan apabila hari pasar dibawanya lah ke pekan terdekat. Dan jika tidak habis laku, dibawanya lah keluar kampung. Oh, jadi ibunya ini kayak berjualan. Kemudian orang-orang kampung memang lebih suka pakaian-pakaian yang sudah jadi, yang tebal-tebal, dan ibu memang tahu kesukaan orang-orang kampung ini. Dari pembelinya, beraslah yang sering diterima. Kayak barter gitu ya, berarti. Nah, kalau kita di sini banyak keuletan ya. Ada kegigihan seorang ibu mencari nafkah gitu ya. Jadi jarang di rumahnya ini bukan karena dia pergi tanpa tanggung jawab, tapi dia justru menanggung kehidupan anak-anaknya. Di sini ada keuletan, kemudian ada unsur kekeluargaannya di mana ya kita lihat di sini jawabannya udah kelihatan ya yang A, keuletan seorang ibu dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Kalau misalkan yang B, ibu rajin ke pasar dan ayah rajin ke sawah, ini tidak hanya bukan karena rajin saja ya, tapi ada tujuan dari rajinnya itu, yaitu apa? Mencari nafkah kan tadi. Kemudian kalau yang C, ibu berjualan dari kampung satu ke kampung yang lain, temanya juga bukan hanya itu ya, bukan tentang berjualan saja. Jualnya itu untuk apa? Untuk mencari nafkah ya. Yang D, dari pasar ibu membawa buntalan berisi berbagai pakaian atau barang lain. Nah, ini juga tidak bisa dikatakan tema karena ini masuknya ke penggalan ceritanya. Yang E, pakaian dibeli dengan beras. Nah, itu juga bukan tema, tapi temanya itu lebih ke keuletan seorang ibu karena dari awal sampai akhir menceritakan tentang bagaimana seorang ibu mencari nafkah gitu, sampai jarang pulang. Nomor 26, nilai adat budaya yang menonjol dalam penggalan novel tersebut. Adat, nilai adat budaya. Oke, kita lihat. 4 hari kemudian aku duduk di samping sopir truk yang membawa hasil panen dari desa ke kota. Waktu itu umurku hampir 16 tahun. Sudah 2 tahun aku tidak bersekolah. Keputusan yang diambil ayahku merupakan peraturan yang harus diturut tanpa dirunding pihak yang bersangkutan. Pada waktu itu aku menerimanya dengan kewajahan abadi penuh ketaatan.
Ayahku orang yang menentukan dalam kehidupan kami, oke. Dan aku yang dibesarkan dalam lingkungan adat, kepala tunduk untuk mengiyakan semua orang tua. Jadi, anaknya ini karena mengikuti adat, yang mana adatnya itu harus mengikuti kemauan orang tuanya ya. Kalau orang tuanya minta A, ya harus diikuti A. Nah, di sini kita lihat tidak melihat alasan apapun buat membantahnya, padahal waktu itu aku khawatir, tetapi juga gembira. Keduanya disebabkan karena aku akan tinggal di kota. Nah, kalau lihat di sini ada seperti perjodohan ya. Kenapa bisa disimpulkan perjodohan? Karena di sini katanya dia senang, tetapi juga dia sedih gitu. Karena sedihnya apa? Karena dia tidak dengan orang pilihannya, tetapi pilihan dari ayahnya, yang mana kesepakatan dari ayahnya gitu. Dan dia harus mengikuti itu karena tadi kan dibesarkan di lingkungan adat, kepala tunduk dan untuk mengiyakan semua orang tua. Jadi kemauan semua orang tuanya harus diiyakan karena adatnya tadi. Nah, adatnya itu apa? Eee, Perjodohan. Nah, kita lihat yang A, kebiasaan mengangkut hasil panen dari desa ke kota ini bukan, nilainya ya, ini hanya bagian dari ceritanya saja. Kalau yang B, anak perempuan yang beranjak dewasa ditentukan jodohnya. Nah, ini jawabannya betul ya, karena tadi dia mengiyakan pilihan orang tuanya. Nah, tinggal di kota ini kemungkinan besar itu ya dia dibawa tinggal di kota sama suaminya. Kemudian yang C, orang tua yang menyerahkan anak gadisnya kepada orang lain. Nah, kalau kita cuman ikut kata menyerahkan di sini, menyerahkannya dalam hal apa? Kan tidak ada kejelasan ya. Nah gitu, kalau menyerahkan, menyerahkan sebagai apa gitu. Kalau yang D, ayah menentukan kehidupan anaknya dan harus dituruti oleh anaknya. Ini juga tidak berhubungan. Yang E, orang tua yang memberi doa yang baik kepada anaknya. Ini juga enggak ya. Karena di sini lebih ke curahan hati anaknya yang merasa, apa, dia sudah beranjak dewasa dan dijodohkan. Lanjut nomor 27, nilai moral pada kutipan teks cerpen di atas, yaitu kalau moral berarti hubungan dengan kepribadian ya, sikap gitu ya. Kita lihat di sini paragrafnya, memang sebenarnya semenjak dia datang, kami sudah membenci dia. Kami membenci bukan karena kami adalah orang-orang yang tidak baik, tapi karena dia selalu menciptakan suasana tidak enak. Perilaku dia sangat kejam, dalam berburu dia tidak sekedar berusaha untuk membunuh, namun menyiksa sebelum akhirnya membunuh. Jadi dia menyiksa dulu baru kemudian dibunuh. Nah, itu jahat ya, mending langsung membunuh daripada menyiksa dulu gitu, harus menyakiti dulu baru membunuh. Nah, kalau kita di sini, eee, dia sangat kejam. Oke, kita lihat yang A kenapa salah, kenapa A bukan jawabannya. Berhati-hatilah pada orang lain. Nah, ini bukan masuk ke moral ya, lebih ke peringatan sih. Yang B, jangan suka berburu. Jangan suka berburu juga bukan nilai moral, tidak berhubungan dengan kepribadian seseorang juga. Yang C, jangan membenci. Jangan membenci, apakah sini ada kebencian? Ada ini. Oke, kita lihat. D, jangan menyusahkan orang lain. Ada nggak sih menyusahkan orang lain? Nggak ada ya. Nah, kalau yang E, jangan bertindak kejam. Berarti antara dia sangat kejam, sudah suka. Nah, kalau kami sudah membenci dia, membenci ini merupakan perilaku yang jadi kayak penyebab dari perilaku si orang yang kejam ini ya. Nah, kalau misalkan moral itu lebih ke hal yang berhubungan dengan pribadi seseorang gitu. Nah, sebenarnya membenci juga berhubungan dengan pribadi seseorang. Tapi di sini ada alasannya. Alasannya mana yang paling memusat itu dari kekejaman seseorang itu tadi yang dia baru membunuh dulu, menyiksa dulu baru membunuh gitu. Itu kan perilaku yang kejam ya. Nah, jadi membenci ini bukan semata-mata membenci begitu saja, tapi karena apa? Karena tadi ada perilaku dia yang sangat kejam. Nah, perilaku ini yang merupakan nilai moral yang menjadi, ada pada teks ini ya. Makanya tidak boleh kejam agar orang tidak membenci gitu loh maksudnya.
Jadi nilai moralnya jangan bertindak kejam agar orang tidak membenci kita gitu. Nomor 28, nilai moral yang terdapat dalam kutipan novel tersebut. Oke, kita lihat di sini jawabannya jangan berprasangka buruk hanya karena melihat penampilannya. Astaga, siapa orang-orang ini? Tampang mereka seperti orang kriminal. Namun, hak mereka sama dengan semua penumpang yang masuk taksiku. Aku tak perlu tahu urusan mereka, barangkali juga tidak berhak tahu, meskipun banyak juga yang aku tahu seperti sopir taksi, sebagai sopir taksi. Nah, di sini nilai moralnya iya sebagai sopir taksi harusnya dia tidak boleh berprasangka buruk dulu kepada orang ya. Jangan menilai orang dari luarnya gitu. Nilai moralnya jangan menilai orang dari luar karena itu tidak baik. Kenapa yang salah kehati-hatian seseorang terhadap keadaan sekelilingnya ini juga nggak termasuk. Ketakutan yang timbul akibat pengalaman masa lalu nggak ada juga bentuk ketakutan lebih ke mencurigai ya kalau di sini. Yang D ketakutan pada orang-orang kriminal nggak ada juga ketakutan. Yang E ketidakpercayaan terhadap orang-orang di sekitarnya tidak ada juga kepercayaan tapi lebih ke menilai seseorang. Nah, itu di situ yang jadi nilai moralnya itu yaitu tadi jangan berprasangka buruk hanya karena melihat penampilannya, hanya karena kelihatannya kayak kriminal, langsung kita judge oh dia jahat pasti ini karena penampilannya seperti ini. Itu tidak boleh ya. Lanjut 29, amanat yang terkandung dalam penenggalan prosa. Amanat yang terkandung dalam penggalan prosa. Oke, kita lihat di sini menceritakan tentang apa? Titik-titik, tapi itu tak dapat dicapai dengan kenduri saja, masa dan keadaanlah yang menentukan. Ompi yakin masa itu pasti akan datang, dan ia menunggu dengan hati yang disabar-sabarkan. Pada suatu hari yang gilang gemilang, angan-angannya pasti merupa jadi kenyataan. Dia yakin, kita lihat ada dia yakin, adanya keyakinannya. Adanya keyakinan. Dia yakin itu bahwa indera budimannya akan mendapat nama tambahan dokter di muka namanya sekarang. Atau salah satu titel yang mentereng lainnya. Ketika Ompi mulai mengangankan nama dambaannya itu, diambilnya kertas dan potlot ditulisnya nama anak-anak Dokter Indra Budiman dan Ompi merasa bahagia sekali. Ia yakinkan, kita lihat yakin lagi nih. Kita yakinkan, di sini juga ada yakin kepada mereka tetangganya akan cita-citanya yang pasti tercapai. Yang A, janganlah terlalu yakin dengan angan-angan sendiri. Kalau kita lihat di sini nggak ada ya, karena katanya buah dari keyakinan itu adalah hasilnya gitu. Jika kita meyakini sesuatu, maka itu yang akan terjadi. Kemudian yang B, cita-cita orang tua akan tercapai kalau didukung oleh anaknya. Ini juga nggak ada. Yang C, cita-cita pasti tercapai kalau dilandasi keyakinan akan keberhasilannya. Bisa jadi ya. Yang D, asal kita yakin pengaruh dari orang lain tak ada artinya. Nah, ini tidak juga. Kalau yang C sama yang E bedanya apa? Hendaklah kita yakin dengan apa yang kita cita-citakan. Nah, ini ya kesalnya dari sini. Cita-cita pasti tercapai. Kan belum ada kepastian ya. Tapi kita boleh meyakini. Walaupun itu belum pasti, tapi kita boleh meyakini. Hendaklah. Berarti alangkah baiknya gitu ya. Alangkah baiknya kita meyakini dengan apa yang kita cita-citakan. Kalau kitanya aja yakin, maka ya kemungkinan hal itu juga bisa terjadi. Kemudian nomor 30, watak tokoh aku dalam kutipan dalam novel di atas yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari adalah tatkala kulihat ayah akan dibawa ke dalam penjara sebagaimana seorang penjahat yang bersalah besar. Gelaplah mataku dan hilanglah pikiranku dan dengan tiada ku ketahui keluarlah aku lalu berteriak, "Jangan dipenjarakan ayahku." Mendengar perkataan itu tersenyumlah Datu, Maringgi dengan senyum yang pada penglihatanku sebagai senyum seekor harimau yang hendak menerkam mangsanya. Dan terbanglah sukacitanya dan berahi serta hawa nafsu hewan kepada matanya sehingga terpaksa menutup mataku.
Di sini kalau kita lihat pemarah si tokoh akunya enggak ya. Yang B penurut juga enggak. Nah, jawabannya itu betul. Rela berkorban. Karena apa tadi? Dia rela berkorban sampai nah nih, hawa nafsu hewan kepada matanya sehingga terpaksa menutup mataku. Berarti di sini dia kayak diterkam gitu ya. Jadi di sini dia mengorbankan dirinya untuk ayahnya agar ayahnya tidak dipenjara gitu lah kurang lebih ya. Kalau penyabar enggak, penyayang juga enggak. Jadi betul jawabannya C karena tadi di sini dia meminta untuk jangan dipenjarakan ayahku. Mendengar perkataan itu tersenyumlah Datuk Maringgi dengan senyum yang pada penglihatanku sebagai senyum seekor harimau yang hendak menerkam mangsanya. Dan di sini dan terbanglah sukacitanya dan berahi serta hawa nafsu hewan kepada matanya sehingga terpaksa menutup mataku. Menutup mataku ini sebagai gambaran bahwa dia mengorbankan dirinya demi ayahnya yang dipenjara itu. Gitu ya, kurang lebih. Oke, mungkin segitu untuk pembahasan TO literasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.